jihad dengan didahulukan amwal dulu. Wajah itu bi amwalihim baru wa anfusihim. Makanya di dalam buku tafsir kelompok tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran, pengajian-pengajiannya Kiai Dahlan yang ditulis oleh Pak Kiai Haji Raden Hajid, dan juga dalam buku kecil 7 falsafah ajaran Kiai Dahlan itu ada kata-kata di situ, jiwamu jangan kau tawar-tawarkan untuk memperjuangkan Islam. Nggak usah kau tawar-tawarkan, jiwamu itu pasti akan mati. Artinya yang didahulukan amwal dulu, tapi hartamu, keluarkan hartamu. Sehingga Kiai Dahlan pun memberi contoh, pernah melelang, isi rumahnya dilelang, kursi meja dilelang, pakai kentongan itu. Orang pada datang, ada apa ini Pak Kiai kok nuntut kentongan gitu. Lalu melelang perabot rumahnya, lemari dilelang. Ini saya mau melelang rumah saya, isi rumah saya, lemari, meja, kursi. Untuk apa? Untuk gaji guru madrasah Muhammadiyah di Kauman. Nah, akhirnya pada membeli, membayar lelang itu, tapi Pak Kiai lemarinya nggak saya bawa, saya titipkan di sini. Monggo dingguriin untuk nopo-nopo. Kursinya ini saya beli, tapi kursi saya titip di sini. Jadi, duitnya datang, kursi barang-barangnya tetap ada di situ karena dititipkan semua. Tapi ya Kiai Dahlan merasa itu bukan jadi miliknya, milik Muhammadiyah ternyata. Nah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi keimanan yang seperti inilah yang membuat Muhammadiyah itu terus hidup. Alhamdulillah kalau saya datang ke berbagai daerah, mungkin Pak Syakir juga mengalami, Ustaz yang lain juga, ketemu di daerah A, di daerah B, misalnya di Magetan, di Mojokerto, mungkin menyeberang sana tempatnya Pak Syakir ke Parepare atau Buru. Itu pasti ada orang-orang yang memang menjadi mujahid-mujahid Muhammadiyah yang ikhlas. Nah, kita ikhlas itu kan kita bisa melihat dari penampilannya, kemudian cara bicaranya ketika dia, pokoknya bisa kita baca, walaupun yang tahu ikhlas betul ya hanya Allah. Hakikat ada dalam hadis qudsi apa ya? Nanti bahasa kirim kalau tidak mengerti hadis. Al-ikhlasu min asrori. Ikhlas itu adalah bagian dari rahasiaku, rahasianya Allah. Kadang-kadang kita sendiri sudah merasa sangat ikhlas, tapi dinilai oleh Allah belum ikhlas. Semuanya al-ikhlasu min asrori. Maka kita ini berlatih betul untuk ikhlas ini, terus mujahadah, latihan untuk ikhlas. Jadi kalau fisik tadi jihad fisik itu kalau sekarang ya bukan perang itu ya, kita mengeluarkan harta, membantu orang, membangun fasilitas bersama dalam perjuangan Islam, itu jihad fisiknya. Tapi untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas, wa tathhirul qalbi, dan mensucikan hati, itu dengan mujahadah. Dan itu tadi latihan ikhlas. Dulu kalau di film sinetron Ramadan itu apa namanya, ada ilmu ikhlas itu yang bintangnya
mantan wakil gubernur Jawa Barat itu, Deddy Miswar itu, judulnya apa itu? Yang masih sudah dekat ya. Nah itu kan ada istilah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas ini sebenarnya yang akan membawa keimanan kita menjadi iman yang hidup sekaligus menghidupkan. Maka Kiai Dahlan itu yang ditanamkan kepada generasi awal Muhammadiyah, as-sabiqun al-awwalun Muhammadiyah itu ya ilmu ikhlas itu. Beliau bacakan itu surat Al-Jasiyah ayat 23 Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallallahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Ayat itu memberikan penguatan kepada Rasulullah Muhammad yang juga penguatan kepada kita semuanya. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang yang kehidupannya dikendalikan oleh hawa nafsunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsu menjadi ilahnya, menjadi Tuhannya. Nah, kalau sudah seperti itu, fa'adallallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkan meskipun orang itu berilmu. Berilmu tetap disesatkan karena yang mengendalikan hidupnya adalah hawa nafsu. Kemudian wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi, dan hati pendengarnya dikhotam. Dikhotam itu disegel, ditutup dengan segel. Wajah ala basori, dan juga penglihatannya ini juga ditutup dengan ghishawah. Kalau yang menyegel Allah, yang menutup Allah, kira-kira yang bisa buka saja ya Allah sendiri. Maka Allah mengatakan famay yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk ini selain daripada Allah? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ini yang ditanamkan oleh Kiai Dahlan supaya pejuang-pejuang Muhammadiyah ini ikhlas, keimanannya kokoh, tauhidnya kuat. Jadi kalau istilahnya Ustaz Yun, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Ini tauhid yang sempurna di situ. Trilogi tauhid itu di dalam HPT memiliki jiwa yang sama meskipun istilahnya agak berbeda. Jadi di situ kalau kita ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu, maka meskipun ilmunya tinggi, profesor, doktor, tapi disesatkan oleh Allah dengan ilmunya ini. Karena apa? Karena telinganya, hatinya, penglihatnya ditutup oleh Allah, tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Kama yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Seperti juga kalau dalam Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, padahal itu hanya alladzina kafaru loh, bukan al-kafirun. Kalau al-kafirun itu betul-betul kafir. Alladzina kafaru aja sudah dikatakan sawaun, sama saja, didakwai atau tidak didakwai, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Jelas ya? Kenapa? Karena khatamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Berarti orang kafir mboten didakwai ya. Dia menurutkan kita tidak perlu dakwah dengan orang kafir ya. Karena didakwai atau tidak sama saja.
Iya apa tidak? Tidak. Kita tetap diperintahkan untuk berdakwah. Kita diperintahkan untuk selalu memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Meskipun dzikra itu yang bisa memberi manfaat hanya kepada orang-orang yang beriman, yang kafir enggak. Tapi kita tetap fadzakir, fad'u kepada orang-orang kafir. Nah, maka dakwah kita diiringi dengan doa kepada Allah. Karena yang bisa membuka khotamnya Allah, yang bisa membuka segelnya Allah, dia Allah sendiri. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah buka segelnya, supaya petunjukmu masuk, supaya saya sebagai hamba yang lemah, yang engkau beri ilmu, bisa menyampaikan ilmu kepada orang tersebut karena segelnya sudah engkau buka. Jadi berbagai macam strategi. Kalau guru kan berbagai macam strategi pembelajaran gitu. Tapi kalau segelnya nggak dibuka oleh Allah, apakah nyampe itu ilmu? Guru itu kan sudah pakem pembelajaran aktif, kreatif, edukatif, menyenangkan. Pakem. Kurang mantep paikem. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Masih kurang mantep lagi paikem gembrot. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan dan berbobot. Tapi segelnya belum dibuka oleh Allah yang nggak nyampe. Maka kita menyampaikan ilmu, para bapak ibu guru juga memohon kepada Allah agar murid-murid, siswa-siswa dimudahkan, dibuka segelnya. Ibu-ibu bawakan kepada anak-anaknya seperti itu. Saya dulu pernah diberi wejangan juga oleh guru saya namanya Kiai Anwar Soleh. Kalau nanti kalian jadi pengasuh pondok, pengasuh pesantren, laksanakan paling tidak tiga. Pertama, memberi nasihat, menyampaikan dengan kata-kata. Yang kedua, setelah disampaikan dengan kata-kata, beri keteladanan. Kalau kita ngomong baik, ngomong ini beramal, ini kita mengajak bersih-bersih, menjaga kebersihan di pondok, kita beri contoh, nyapu dan sebagainya. Kita agar santri-santri itu sholat tepat waktu, kita beri contoh. Kemudian yang ketiga, doakan, jangan lupa doakan. Malam ketika santri sudah mulai istirahat, keliling, tengok kamar-kamar, doakan mereka. Nah itu nasihat yang saya terima, dan kebetulan waktu itu setelah itu saya jadi pengasuh pondok juga. Saya coba kita amalkan seperti itu.